Ada sebuah rahasia sederhana teman-teman sekalian. Allah akan memberikan seorang hamba fasilitas di muka bumi ini dan di akhirat di surga sesuai dengan permintaannya. Berbicara masalah tanah teman-teman sekalian, yang dimaksud tentu di sini adalah bagaimana seseorang kalau memiliki sebidang tanah untuk dia tinggali di muka bumi ini. Semua ini adalah milik Sang Pencipta Allah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya mengizinkan hamba-hambanya menempati tempat itu. Di zaman dulu tentunya, sebelum ada pengaturan administrasi seperti sekarang, atau mungkin zaman teknologi kayak seperti sekarang, orang kalau datang ke sebuah tempat, kemudian dia huni, maka dianggap itu tempat dia. Seperti itulah kurang lebih, tanpa ada kepemilikan tertentu. Kecuali kalau sudah ternisbatkan padanya, maka baru ada transaksi kalau dia mau menjual. Begitu pula keadaan seluruh muka bumi ini awalnya. Namun berjalan waktu, maka siapapun yang sudah menghuni tempat, maka dianggap dia pemiliknya dan dia boleh transaksikan. Seorang muslim boleh dalam agama, dia memiliki banyak tanah, banyak rumah, banyak fasilitas, enggak ada masalah. Kita tahu di surga dijanjikan banyak sekali fasilitas bagi seorang muslim. Dia bisa punya banyak rumah, banyak harta, bahkan dia punya banyak istana, banyak dayang-dayang, banyak pelayan. Dan baginda Nabi SAW sendiri memiliki cukup banyak tanah, karena setiap istri beliau memiliki rumah, tanah dan bangunan di atasnya. Dan juga para sahabat demikian adanya. Ada di antara sahabat bahkan memiliki setengah kota Madinah, seperti Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang memiliki setengah kota Madinah kebun kurma miliknya. Begitu juga Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan memiliki banyak sekali toko yang tersebar di seluruh kota Madinah. Abdurrahman bin Auf juga yang membuka pasar di kota Madinah. Setiap kali pasar dibuka dengan sekian kios misalnya, nanti dia pindah ke lokasi lain dibuka lagi seperti itu. Artinya dalam Islam dibolehkan. Bahkan para sahabat banyak meninggal dunia memiliki banyak sekali harta. Kalau kita simpulkan sebenarnya Islam tidak melarang setiap muslim atau penganutnya memiliki harta yang banyak, melimpah, tidak ada masalah. Bahkan kita tahu dijanjikan memang harta yang melimpah bagi orang yang suka bersedekah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis qudsi, Allah berfirman, ya bani Adam anfik alaik, wahai anak Adam berinfak di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Dan kata para ulama hadis, kalau Allah sudah berinfak kepada makhluknya, maka inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dalam ayat lain dikatakan, Allah kalau sudah memberikan rezeki kepada seseorang maka tidak ada batasnya. Jadi kalau kita tanya misalnya sederhana, apakah Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang kaya dan berkecukupan? Jawabannya iya. Dan keliru kalau ada orang mengatakan Islam lebih menyuruh saya miskin daripada kaya. Ini tidak, salah ini. Kita tahu misalnya bab zuhud. Bab zuhud, jadi zuhud banyak orang definisikan yang salah, meninggalkan dunia untuk akhirat, dan ini keliru. Definisi yang benar adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Seperti surah Al-Qasas ayat 77 berbunyi masalah itu. Itu definisi zuhud yang paling tepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan untuk kalian di akhirat nanti, surga, semua fasilitas yang dijanjikan di sana, dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Jadi kita harus memiliki sesuatu di dunia ini. Dan kita tahu semua ayat jihad dimulai dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan juga dengan jiwa, gitu kan? Jadi harta ini besar sekali pengaruhnya. Jadi seseorang bekerja banting tulang, ya, mencari rezeki yang halal dan memperbanyaknya adalah bagian daripada agama kita. Tidak ada larangan berhubungan dengan masalah itu. Nabi SAW memiliki banyak tanah tadi, banyak rumah, tunggangan, ya, ada unta, ada beberapa ekor unta, ada beberapa ekor kuda, ya. Beliau memiliki beberapa pedang, beberapa buah baju perang, ya, pelana kuda dan seterusnya. Bahkan memiliki banyak sekali sahabat-sahabat yang membantu beliau dalam aktivitas sehari-hari, yang menyiapkan sendalnya dan seterusnya. Di setiap rumahnya ada pembantu yang membantu istri-istrinya.
Ini menandakan memang Islam membolehkan itu. Ya, Islam membolehkan itu. Bahkan dengan harta banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Seperti misalnya hadis yang sahih telah datang kepada baginda Nabi SAW beberapa sahabat yang miskin. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kalah mendahului pahala kami. Karena kami puasa, mereka puasa, kami sholat, mereka sholat. Tapi mereka punya pahala ekstra karena mereka menginfakkan hartanya kepada kami. Ajarkan kepada kami amalannya, kalau kami kerjakan, kami juga akan menyamai pahala mereka. Kata Nabi SAW, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Amalkan saja, setiap saat kalian akan mendapatkan pahala yang besar seperti infaknya orang-orang kaya itu. Rupanya hadis Nabi SAW didengar oleh para sahabat yang kaya. Mereka pun mengamalkan. Datang lagi sahabat-sahabat yang miskin, ya Rasulullah, teman-teman kami yang kaya sudah dengar hadis itu. Maksudnya beritahukan lagi kami, amalan apa? Kata Nabi SAW, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia inginkan. Ada sebuah rahasia sederhana teman-teman sekalian. Allah akan memberikan seorang hamba fasilitas di muka bumi ini dan di akhirat di surga sesuai dengan permintaannya. Saya ulangi lagi, kaidah penting. Allah akan memberikan fasilitas seorang hamba sesuai dengan permintaannya di dunia ataupun di akhirat. Kalau antum hanya minta kepada Allah, ya sudahlah, saya dengan motor ini atau saya dengan baju ini sudah cukup. Ya sudah, Allah anggap antum sudah cukup dengan itu. Tapi kalau ada orang tamak dengan rahmat Allah, karena kita boleh tamak dengan rahmat Allah. Kita sudah sehat, minta ditambah kesehatan. Kita sudah kaya, minta diberikan kekayaan. Punya keturunan, minta dilebihkan. Itu boleh, hak kita itu. Tamak dengan rahmat Allah bagian daripada ibadah. Allah menyuruh kita berdoa kepadanya khaufan wa tama'a, dengan rasa takut kena azabnya Allah kalau kita berbuat dosa atau tidak diampuni dosa, dan kita tamak dengan rahmat Allah. Ya? Jadi di sini kita bisa meminta sesuatu yang lebih dan Allah akan berikan sesuai dengan itu. Coba praktekin deh dalam kehidupan sehari-hari. Misal, ya Allah saya pengen lebih baik dari ini, ya Allah saya pengen lebih baik. Kita tinggal berusaha sedikit, Allah akan kasih. Jadi orang dikasih oleh Allah fasilitas sesuai dengan permintaannya. Sama orang masuk surga, udah saya mau yang penting di akhirat masuk surga saja deh, yang penting selamat. Ya sudah, berarti sebatas itu saja. Enggak, ada orang yang minta sesuatu yang besar. Apa ajaran Nabi SAW? Kalau kalian minta surga, minta Firdaus, karena dia tempat tertinggi surga. Mungkin antum bilang, amal saya mungkin gak cukup untuk masuk Firdaus. Tidak ada orang yang masuk dengan amalnya di surga. Sabda Nabi SAW, tidak ada seseorang yang masuk ke dalam surga dengan amalnya. Kata para sahabat, anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Saya juga. Dan saya masuk surga justru karena rahmatnya Allah diberikan kepada saya. Jadi kita boleh tamak dengan rahmat Allah. Coba praktekin sekali lagi kaidah sederhana dalam kehidupan, maka akan melimpah pemberian Allah. Akan melimpah pemberian Allah. Sekali lagi, Allah akan memberikan fasilitas di dunia ini dan di akhirat sesuai dengan permintaan hamba itu. Jadi sering-seringlah minta fasilitas yang banyak dari Allah SWT. Tamak dengan rahmatnya. Ya. Jadi di sini kita harus faham teman-teman sekalian, memang kita boleh memiliki banyak fasilitas, nggak ada masalah, tapi dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang halal. Ya. Mau usaha, modalnya halal, produk yang dijual halal, sistem yang dipakai halal, maka berkah itu. Kalau ada was-was syaitan, nanti kalau kita cari modal yang halal mungkin susah, atau kita mau pakai sistem yang halal atau yang benar mungkin susah, atau produk halal mungkin tidak ada yang beli. Ini semua was-was syaitan. Coba praktekin, dan syaitan harus ditepis was-wasnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada seseorang di antara kalian digoda oleh syaitan pada saat dia mau sholat, lalu dia bermaksiat pada syaitan, dia nggak mau. Karena kemudian dia mau sedekah dan zakat, maka syaitan was-was, dia nolak, dia maksiat kepada syaitan. Dia mau haji, syaitan menggodanya, terus saja dia nolak. Dia mau jihad, dia tolak juga. Was-was syaitan yang mengatakan istrimu akan dinikahi oleh laki-laki lain. Maka kata Nabi SAW, siapa yang melakukan itu niscaya dia akan masuk surga. Jadi dalam Islam kita dibolehkan memiliki fasilitas yang bagus, dan semestinya muslim itu terlihat bagus. Badannya, penampilannya, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, silakan.
Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, puncak nikmat seorang hamba, puncak nikmat Allah pada seorang hamba bila dia memiliki badan yang sehat, rumah yang luas, dan tunggangan yang layak. Itu hadis sahih. Ya. Puncak nikmat Allah pada seorang hamba kalau dia memiliki badan yang sehat, rumah yang luas, tunggangan yang layak. Berarti ada motivasi untuk itu. Utsman bin Affan membeli surga dengan hartanya. Waktu perang Tabuk, beliau menyumbang dengan sekian banyak.